Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik, sehat, dan penuh semangat? Alhamdulillah, jika seperti itu, ternyata Allah merahmati kita kesehatan, juga semangat, dan rasa bahagia di dalam diri ini sehingga kita semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran secara luring atau offline. Nah, karena kita sekarang ini adalah hari pertama melaksanakan pembelajaran secara offline, jadi Ibu minta kalian harus tetap menjaga kebersihan kelas ya. Kalian harus tetap menjaga jarak, kemudian memakai masker dan mencuci tangan. 3M ini nggak boleh kalian lupakan, karena kalau misalkan kalian lupa, nanti bisa jadi kalian tertular berbagai penyakit, apalagi virus corona yang sekarang lagi gencar-gencarnya. Untuk hari pembelajaran pertama ini, kita akan belajar mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Untuk itu, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di samping Ibu Guru. Gambar yang di samping Ibu Guru ini ada dua gambar berbeda. Coba kalian sebutkan perbedaannya. Yang pertama, ya betul sekali, dari warna kulitnya. Warna kulit anak yang satu jauh lebih cerah dibandingkan anak yang satunya lagi. Kemudian selanjutnya, ya betul sekali, jenis rambutnya. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya ikal, juga ada yang rambutnya pendek. Kemudian yang satu apa lagi? Tinggi badan. Benar sekali, ada yang pendek, ada yang tinggi. Kemudian ada ya usia, juga ada yang muda, ada yang tua. Nah, itu adalah salah satu contoh dari jenis keberagaman yang ada di Indonesia. Kita ini pasti berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Jangankan kita, yang anak kembar aja itu pasti ada bedanya. Jadi walaupun kita beda-beda, kita harus tetap rukun seperti semboyan kita, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi harus tetap satu. Nggak boleh ada tuh berantem karena perbedaan. Nggak boleh ada yang berantem karena kok dia gitu sih, kan padahal gue gini. Nggak, itu nggak boleh, oke? Kita harus sama-sama saling menghargai perbedaan yang ada di negara Indonesia. Karena kita memang tercipta berbeda dan kita harus menghargai itu perbedaan. Oke anak-anak, paham? Alhamdulillah jika paham. Oke, yang pertama ini adalah keberagaman wilayah atau lingkungan. Kalian ada yang tahu nggak sih kalau Indonesia itu luasnya tuh luas banget, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di antaranya itu ada lautan yang memisahkannya. Jadi Indonesia ini benar-benar luas. Terus di Indonesia ini banyak banget flora dan fauna. Yang ada di Indonesia ini, flora dan fauna, belum tentu ada loh di luar negeri. Jadi Indonesia ini benar-benar unik. Contohnya apa coba? Komodo. Ya, komodo itu cuma ada di Pulau Komodo doang. Nah, di luar negeri itu nggak ada. Kalau misalkan di luar negeri ada hewan komodo, itu pasti hewan komodonya dari Indonesia. Jadi kalian bangga nggak sih sama negara Indonesia? Bangga dong ya. Nah, karena keberagaman tersebut yang begitu banyak, menjadikan Indonesia sebagai negara yang banyak dikunjungi oleh warga negara asing sebagai tempat destinasi wisata. Dari 34 provinsi yang di Indonesia, biasanya itu yang terkenal itu ada Bali, kemudian Jogja, terus juga Sulawesi dan Kalimantan. Itu biasanya yang paling banyak dikunjungi oleh warga negara asing atau warga Indonesia sendiri yang ingin pergi berlibur. Setiap wilayah yang ada di negara Indonesia itu mempunyai ciri khasnya tersendiri. Contohnya kayak kita nih di Bogor. Ciri khas kota Bogor itu apa sih? Sering disebut dengan kota apa? Coba, Cindy. Indonesia itu sering disebut sebagai kota apa sih? Iya, betul sekali. Kota Bogor sering disebut juga dengan kota hujan.
karena di Bogor sendiri itu sering sekali turun hujan. Nah, sekarang coba kita beralih ke kota Yogyakarta. Di kota Jogja itu sebutannya apa ya? Ada yang tahu? Adi? Oh, Adi tidak tahu. Ternyata teman-teman ada yang bantu jawab pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan? Baik, tidak ada. Jadi, kota Jogja merupakan sebutan nama lainnya adalah kota pelajar, karena di Jogja itu banyak sekali pelajar, baik dari orang Jogjanya asli atau orang luar Jogja yang kemudian sekolah di Jogja. Yang selanjutnya adalah keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Ciri-ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya, yaitu bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Identitas atau ciri khas suku bangsa atau kelompok etnik dapat dilihat dari beberapa aspek berikut, yaitu yang pertama ada tipe fisik, seperti warna kulit, rambut, tinggi badan, dan sebagainya. Yang kedua ada bahasa. Bahasanya ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, Batak, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, adat istiadat seperti pakaian, rumah adat, upacara perkawinan, upacara kematian, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada kesenian. Kesenian itu bisa berupa alat musik, tarian, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah sistem kekerabatan seperti patrilineal atau matrilineal. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai keberagaman agama yang ada di Indonesia. Coba, siapa yang tahu macam-macam agama yang ada di Indonesia? Sinta, coba sebutkan salah satu contoh agama yang ada di Indonesia. Islam, betul sekali. Ada yang lagi yang tahu? Coba Tara, ya betul sekali, Kristen. Tapi Tara, Kristen itu ada dua ya, ada Kristen Protestan, ada juga Kristen Katolik. Kemudian ada yang tahu lagi? Baik, tidak ada. Ibu jelaskan ya, yang tadi benar kata teman kalian, ada agama Muslim, Kristen. Kristennya ada dua, yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Setelah itu ada Hindu, dan yang terakhir ada Konghucu. 6 agama ini adalah agama resmi yang ada di Indonesia. Ternyata banyak juga ya agama di Indonesia, ada 6. Dan kalian boleh loh bebas milih agama apa saja yang kalian inginkan, Karena kebebasan beragama yang ada di Indonesia itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28E ayat 1. Bahkan di pasal itu tuh bukan cuma agama doang yang sudah dijamin oleh negara kebebasannya, tapi juga warga negara, juga pekerjaan, dan tempat tinggal. Jadi kalau kalian mau pindah ke luar negeri itu juga dibolehkan, tapi tentu ada syaratnya ya yang harus kalian penuhi sebelum kalian pindah ke luar negeri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keberagaman ras. Keberagaman ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri fisik dan garis keturunannya. Misalnya aja warga negara Eropa. Nah, warga negara Eropa itu memiliki badan yang putih-putih, putihnya tuh putih banget. Kalau kita kan sawo matang ya, putihnya tuh nggak kayak putih mereka. Terus matanya itu biru. Terus juga tinggi badannya tuh jauh lebih tinggi daripada kita. Terus kalau misalkan kita beralih ke negara Arab itu badannya kebanyakan tinggi besar, kemudian hidungnya tuh mancung, terus ya, mukanya itu ke Arab-Araban. Sedangkan warga Indonesia itu memiliki postur tubuh yang sedikit lebih pendek, kemudian matanya itu coklat, terus juga warna kulitnya itu sawo matang. Itu adalah contoh dari keberagaman ras yang menyebabkan perbedaan yang ada di tubuh manusia, seperti rambut, warna kulit, warna mata, terus juga
bentuk wajah, tinggi badan, dan lain sebagainya. Ibu contohkan ya, di sini ada ras Negroid. Ras Negroid ini memiliki kulit yang hitam dan rambut yang keriting. Kemudian ada ras Mongoloid. Ras Mongoloid memiliki kulit langsat, rambutnya kaku dan bermata sipit. Terus ada ras Kaukasoid, itu kulitnya putih, matanya biru dan rambutnya pirang. Itu adalah contoh-contoh ras yang ada di dunia. Yang selanjutnya itu anak-anak, kita akan belajar mengenai keberagaman golongan-golongan. Golongan yang di Indonesia itu ada banyak, mulai dari keberagaman golongan pendidikan. Kalian ini kan sekarang ada di tingkat SD, kemudian nanti SMP, SMA, itu keberagaman tingkat pendidikan. Kemudian keberagaman jenis pekerjaan yang bapak kalian kerjakan, mulai dari petani, nelayan, terus juga wirausaha, wira swasta, dan banyak sebagainya. Kemudian ada juga usia. Kalau sekarang kan usia kalian itu anak-anak, kalau ibu itu udah mulai dewasa, orang tua kalian sudah tua, dan masih banyak keberagaman golongan yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada keberagaman kelamin atau gender. Allah menciptakan kita itu terdapat dua jenis kelamin, yaitu apa? Perempuan dan laki-laki. Jadi jangan sampai ketuker ya. Keduanya itu bisa dilihat dari kebedaan yang ada di tubuh mereka. Kalau laki-laki itu ada jahunnya, kalau wanita itu nggak ada jahun. Kalau laki-laki itu ada kumisnya, kalau cewek itu nggak ada kumisnya. Kalau perempuan itu memiliki vagina, kalau laki-laki itu memiliki penis. Terus kalau wanita itu memiliki payudara, kemudian laki-laki tidak punya, seperti itu. Itu adalah contoh dari perbedaan jenis kelamin atau gender, seperti itu. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi yang Ibu sampaikan? Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok sebanyak 6 kelompok. Oke? Nanti setelah kalian membagi kelompok, stop kelompoknya, silakan maju ke depan, kemudian mengocok dadu yang sudah Ibu persiapkan, untuk kemudian kalian akan membuka sesuai dadu yang ada di sini. Misalkan ini gambarnya tupai, berarti di sini ada gambar tupai di sini. Nanti setelah itu kalian buka gambar tupainya, kemudian nanti di dalamnya ada pertanyaan untuk dijawab secara kelompok. Oke? A few moments later. Bagaimana? Sudah selesai membuat kelompoknya? Sekarang Ibu persilahkan kepada kelompok 1. Kelompok 1 untuk maju ke depan, kemudian mengocok dadunya. Baik, ini yang keluar adalah gambar singa. Silakan kelompok 1 gambar singanya dibuka. Di sini ada pertanyaannya, tolong dibacakan. Persatuan dan kesatuan Indonesia perlu kita jaga. Sebutkan alasan mengapa kita perlu menjaganya. Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kelompok 2, yang keluar adalah gambar tupai. Nah, sekarang kita buka ya gambar tupainya. Ini ada pertanyaannya. Faktor apa yang menyebabkan keberagaman di Indonesia? Silakan kalian jawab. Nanti kelompoknya bisa berdiskusi dulu. Nanti Ibu persilahkan lagi ya untuk maju ke depan. A few moments later. Nah, untuk kelompok 1 sampai kelompok 6, sekarang Ibu persilahkan untuk maju ke depan, kemudian mempresentasikan hasil jawaban yang didiskusikan. A few moments later. Terima kasih kepada kelompok 1 hingga kelompok 6 yang sudah mempresentasikan jawaban kalian yang tadi sudah kalian diskusikan. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi yang kalian rasa sulit atau belum kalian mengerti? Tidak ada. Jika tidak ada, sekarang Ibu tanya ya, tadi kita belajar mengenai apa saja? Ya, jadi tadi kita membahas mengenai berbagai keberagaman yang ada di Indonesia.
seperti keberagaman wilayah dan lingkungan, keberagaman suku bangsa dan budaya, keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman golongan, dan keberagaman jenis kelamin atau gender. Nah, untuk itu sekarang Ibu akan membagikan kertas evaluasi yang sudah ada di meja kalian. Ibu persilahkan sebanyak 10 menit, Ibu persilahkan kalian untuk mengisi soal tersebut. A few moments later. Bagaimana Nak? Sudah selesai mengisinya? Sudah, alhamdulillah jika seperti itu. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, maka Ibu minta kalian semua untuk merapikan alat belajarnya terlebih dahulu. Sudah Nak? Sudah, alhamdulillah jika sudah. Sekarang Ibu minta kalian duduk yang rapi, kemudian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Nak untuk pembelajaran ini. Hari ini jangan lupa ketika keluar kelas rapikan kembali maskernya, kemudian cuci tangan, dan jangan lupa langsung pulang ke rumah. Jangan pergi main dulu karena saat ini virus corona masih ada di Indonesia.